Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Penyesatan-penyesatan ini terus terjadi. Ya, sejak zaman dulu sampai sekarang. Terus banyak penyesatan-penyesatan. Untuk itu pun Rasul Petrus ya sudah mewanti-wantinya di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 ya. Namun kita juga akan melihat dulu sebelumnya dari Galatia 1 ayat 6 sampai 9 dulu ya, yang ditulis oleh Paulus ya. Kita lihat dari Galatia 1 ayat 6 sampai 9 ya. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dianya Yesus ya, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu terima, terkutuklah dia. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, Injil ini ditulis ya dengan I-nya itu awalnya huruf besar. Ya. Jadi yang dimaksud Injil ini bukan kitab, bukan buku, bukan kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes, bukan itu ya. Tetapi Injil ini adalah Yesus ya. Kalau Bapak Ibu baca dalam dalam Markus 1 ayat 1 ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Nah, jadi Injil itu bukan buku, ya. Injil itu adalah Yesus, ya. Yesus. Nah, terbukti, ya. Pada saat Yohanes Pembaptis, ya, dia pun memberitakan Injil. Kan waktu Yohanes Pembaptis melayani, Injil kan maksudnya kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu kan belum ditulis. Ya kan? Yesus juga memberitakan Injil, yaitu memberitakan dirinya, ya. Jadi Injil ini berbicara mengenai Yesus ya. Saat ini berbicara mengenai Yesus Kristus, ya. Itu dulu yang harus dipahami ya. Nah, lalu dalam 2 Petrus 2 ayat 1 ya. Kita lihat di sini. Tentang apa? Tadi itu guru-guru palsu ya. Nah, ini perikopnya juga nabi-nabi dan guru-guru palsu ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Ya, ingat yang telah menebus mereka itu adalah Yesus ya. Ya, maksudnya Yesus Allah ya.
Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi, ya, banyak penyesat-penyesat itu yang mengatakan bahwa Tuhan itu bukan Allah. Allah itu bukan Tuhan. Inilah yang dikatakan penyesat. Padahal jelas-jelas ayat Alkitab mengatakan Tuhan Allah. Tuhan adalah Allah. Ya. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita. Tuhan itu esa. Amin. Jadi kalau mereka memisahkan antara Tuhan dan Allah, itulah si penyesat. Saat ini kita tahu siapa penyesat itu. Penyesat itu kebanyakan datangnya daripada Tritunggal. Ya. Dengan turun-turunannya lah. Ya, yang memisahkan antara Tuhan dengan Allah. Ini sesuatu yang sampai sekarang begitu. Kita akan maksudnya saya akan bawa Bapak Ibu ya kepada tema kita saat ini dengan tema juru selamat harus Allah. Kalau tadi kan banyak penyesat yang mengatakan bahwa Tuhan itu bukan Allah. Padahal jelas-jelas ayat Alkitab mengatakan Tuhan adalah Allah. Juga dalam Roma 10 ayat 12 ya, kita lihat sini. Roma 10 ayat 12. Ini pembuktiannya. Kita lihat sini. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan. Ini ayat Alkitab dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi ayat-ayat Alkitab diputerbalikan demi doktrin bahwa Allah itu bukan Tuhan. Ini ayat-ayat Alkitab mengatakan Allah yang satu itu adalah Tuhan. Ya, jelas kan? Nah, lalu kita lihat. Ini kan kekacauan ini timbul daripada pendeta-pendeta Tritunggal ini. Ya, yang tidak mengakui Tuhan adalah Allah. Ada juga 1-2 orang yang mengakui Tuhan adalah Allah. Yesus adalah Allah. Tetapi disamakan juga bahwa Allah itu bukan satu. Bapa juga adalah Allah. Pribadi yang berbeda katanya. Ngaco. Tadi Tuhan yang satu, itu Tuhan satu bukan Tuhan yang tiga. Ya, dalam Roma 10 ayat 12. Ya. Saya bacakan lagi ya, biar ini ya, biar lebih mantap. Ya. Dalam 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi dahulu telah tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Penguasa yang menebus mereka itu disangkal. Penebusnya kan adalah Allah. Ya kan? Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, kita lihat siapa penguasa di Wahyu 6. Di Wahyu 6 ayat 10 itu. Kita lihat ya. Wahyu 6. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya. Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Yang kudus dan yang benar. Ya.
itu adalah Yesus. Kita lihat dalam Roma 3 ayat 24. Ya, Roma 3 ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuh, penebusan siapa? Kristus Yesus, tapi disangkal. Ya. Kita lihat, siapa juru selamat? Pasti Yesus Kristus. Ayatnya, Yudas 1 ayat 25. Kita lihat sini. Allah yang esa, tuh, bukan Allah Tritunggal ya. Allah yang esa, nggak ada. Oh, yang esa itu tapi kan yang esa gimana? Yang esa Tritunggal. Ini ayat Alkitab. Wahyu 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Apa lagi? Ini ayat-ayat Alkitab. Ya. Banyak nih orang-orang nih ngaku, oh saya orang Kristen. Ya. Lalu orang Kristen itu membaca 2 Petrus 2 ayat 1. Tapi mereka tuh nggak merasa bahwa ayat ini memukul mereka. Enggak, karena mereka kan mengajar sesat. Ya. Tapi mereka nggak merasa. Oh, mereka malah bangga. Menyerang pendeta satu dengan pendeta lainnya. Tetapi padahal sama-sama Tritunggal. Iya kan? Oh, yang satu nyerang, oh ini kamu perpuluhan gini. Yang satu nyerang lagi, oh kamu itu apa baptisnya tidak sah, baptisnya harus diselam, tentang dan bangkit lagi. Ya, memang betul. Tetapi kan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, gitu kan? Terus sama pendeta Tritunggal, pendeta sesat. Coba kalau mereka mau jujur, yang kamu sembah siapa? Oh, yang saya sembah Allah yang ada, oh yang nggak ada di Alkitab, ayahnya Allah ciptaan tertulianus, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kamu siapa yang sembah? Oh, saya sama juga. Nggak berani mereka itu. Mereka nyerangnya hanya gitu-gitu aja. Oh, ini di gereja-gereja sudah berisik, gitu. Lagunya itu tidak berisik lah katanya. Jadi kalau lagu itu harus memuji Tuhan tuh harus yang himne, yang tenang, yang syahdu, gitu kan? Lagu-lagu klasik diputar klasik. Saya ingin katakan sama kau ya, ini para pendeta yang menyenangi lagu-lagu klasik ya. Di Alkitab tuh nggak ada lagu-lagu klasik tuh, apalagi alat musiknya. Jadi kalau kau senang dengan lagu-lagu itu, jangan kau ajarkan semua orang harus menyenangi lagu itu. Ya. Kau coba perhatikan di mana? Di Indonesia bagian timur. Lagu dinamis. Dudum. Apakah Allah tidak mengerti lagu itu? Di Afrika. Lagunya begitu dinamis. Pikir. Jangan kalau kau tidak senang dengan lagu-lagu yang cepat, ya temponya. Lalu kau bilang, oh lagunya berisik. Orang lain tidak boleh nyanyi lagu itu. Ya. Gereja-gereja tidak boleh. Lalu kau pakai apa yang kau senang itu untuk orang lain juga senang. Mana ada di itu di Alkitab, ya enggak? Kau perhatikan bagaimana Daud, ya. Begitu Daud membuka bajunya, dia bersuka cita. Ya kan? Pada saat Daud perjanjian itu dibawa kembali. Omong kosong aja. Kalau kau senang dengan lagu-lagu, ya kau sendirilah. Pakai lagu klasik itu. Kau putar di rumahmu, keras-keras. Tapi orang lain jangan dengar. Kadang-kadang komplain mereka. Jangan kau, yang apa yang kau senangi, orang lain harus ikut juga. Apa yang kau tidak senangi, orang lain tidak boleh. Enak aja, memangnya kau pikir Tuhan tuh hanya tahu satu irama, bukankah semuanya dari dia?
Itulah yang saya katakan tuh, bukan saya, Alkitab. Itu adalah penyesat. Karena kau tidak mengerti kitab suci. Ya kan? Matius 22 ayat 29. Yang kau tahu adalah filsafat. Ya kan? Sombong. Oke, tadi kita sampai mana tuh? Saya jadi terbawa. Saya sampai mana itu sampai, oh ya, penyesat itu ya, guru-guru palsu. Ya. Oke, sekarang kita lihat bahwa juru selamat itu harus Allah, ya, bukan anak Allah. Mana maksudnya anak Allah tuh firman yang jadi manusia itu, Yesus itu bukan juru selamat. Juru selamat adalah Yesus Kristus. Nah, mulai kan bingung kan? Para pendeta bingung. Pendeta Tritunggal tidak bisa membedakan antara Yesus yang manusia dengan Yesus Kristus. Saya berikan sebuah contoh, ya. Jika Bapak Ibu ingin menebus barang di Pegadaian, ya, Bapak Ibu harus membawa alat pembayaran yang sah, betul? Yaitu berupa uang, ya. Bapak Ibu akan membayar sejumlah uang, betul kan? Untuk menebus sesuatu yang yang akan Ibu tebuskan, ya. Bapak Ibu akan menyerahkan uang itu kan. Nah, uang itu ya, ini adalah Yesus, bukan Yesus Kristus. Bisa mengerti sampai sini? Ya. Kita lihat dalam Lukas 1, Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan, ya, bagi banyak orang. Nyawanya sebagai tebusan untuk banyak orang, bukan sebagai penebus. Oke? Jadi, ya, yang anak manusia itu menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Nah, penebusnya itu adalah Yesus Kristus, yang adalah Allah. Sudah mulai terbuka pikirannya kan? Kita lihat, kita buktikan dalam Yuda 1 ayat 25 ya. Allah yang esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuh. Jadi juru selamat itu harus Allah, bukan manusia itu. Manusia itu adalah tebusan. Inilah yang harus dimengerti oleh para pengajar-pengajar, para pendeta Tritunggal itu ya. Jangan bilang manusia itu adalah penebus. Belum. Kisah 2 ayat 36. Saya bacakan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jelas kan? Beda kan? Antara manusia yang disalib itu. Betul, masa Tuhan bisa mati disalib? Ya kan? Nggak mungkin kan? Yang disalib adalah manusia. Setelah mati, dia bangkit. Nah, itulah Tuhan dan Kristus. Nah, sekarang jelas bukan ya? Bahwa guru-guru palsu itu memang banyak sekarang ini. Dan bukan banyak lagi. Ya kan, sudah mendominasi lah. 99% lah.
Mereka mengatakan Tuhan bukan Allah, Allah bukan Tuhan. Jadi mereka menyangkal Alkitab ya. Alkitab adalah firman Allah. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Mau apa lagi? Jadi yang menyangkal ya, yang menyangkal itu ya, bahwa Tuhan adalah Allah, ya, bahwa Tuhan ya, bahwa Allah adalah harus penebus itu harus Allah ya, itu adalah si penyesat, dan mereka tidak tertulis namanya di Alkitab. Maksudnya dalam kitab kehidupan. Saya terbawa itu dalam ini. Ya. Oke? Kita sudah lihat ya bahwa orang-orang itu yang memisahkan antara Tuhan dengan Allah pasti ujung-ujungnya menolak Yesus ya. Amin. Kiranya Bapak Ibu tetap semangat dalam membaca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.